Setelah dilubang, kemudian kita masukkan air aki dari botol ini, kita suntikan ke sini. Setelah selesai, itu teori dulu ya. Baru kita lem, bisa mempergunakan lem seperti ini, lem Korea ataupun lem besi yang mereknya Dextone ya, atau juga mempergunakan lakban seperti ini, di lakban seluruhnya. Oke, sekarang kita akan praktekkan. Kita akan langsung saja salah satu saja ya. Ini aki kering, ini aki kering, ini juga aki kering. Nah, yang kita akan praktekkan yakni kita akan membuat atau akan menghidupkan aki kering yang satu ini ya. Tapi sebelumnya ya, ini tadi sudah kita bersihkan menggunakan air biasa ataupun bisa juga menggunakan air aki. Ini sudah dibersihkan tadi ya, kita goyang-goyang seperti ini, lantas kita tumpahkan. Nah, itu masih ada ya airnya, kita tumpahkan saja seperti ini, kita buang itu asamnya. Nah, jadi jangan sampai kena tangan ataupun kena baju ataupun benda lainnya, karena ini bahan berbahaya. Nah, jadi setelah dirasa cukup bersih ya, kita bersihkan dulu, karena ini kalau kena tangan guys, gatal ya. Nah, itu ada kucingnya, bahaya kalau kena. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa pecinta reoffload bukan reoffload ya, apa namanya, barang-barang bekas yang direnovasi, bukan renovasi, yang dibikin baru lagi, itu apa namanya, reparasi ya. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan coba berbagi tips dan ilmu juga pengalaman. Di depan kita ini ada aki yang sudah soak atau aki yang sudah drop ya, yang terkadang kita buang begitu saja. Jadi di sini ada 3 buah tipe aki yang berbeda jenis. Yang pertama, ini akinya bertuliskan tutupnya do not open, ini aki kering ya. Nah, jadi ini pada awalnya memang kita kira tidak bisa dibuka, tetapi karena kita melihat di sini ada garis, kita buka pelan-pelan mempergunakan pisau, ternyata ada lubangnya seperti ini guys. Jadi di kesempatan kali ini kita akan kasih tahu bagaimana menghidupkan kembali aki yang sudah mati atau soak. Jadi peralatan yang kita persiapkan itu ada suntikan ya, bisa suntikan yang besar atau kecil, kemudian lem bisa seperti ini ataupun lem lakban. Kemudian kalau tidak punya pelubang paku, nanti di salah satu di sini memang ada yang tidak bisa dibuka, jadi kita kasih lubang, bisa mempergunakan paku atau mempergunakan solder yang sudah panas. Kemudian jangan lupa air aki yang tutupnya berwarna biru, juga gunting guys. Oke, kita lanjutkan ya, kita menjelaskan akinya dulu. Di sini ada aki, ada 3 buah aki. Kebetulan dari 3 buah komponen ini, tiga-tiganya direkomendasikan untuk jenis motor matic ya, terserah matic apa atau injection ya, atau motor injeksi, termasuk vario ataupun motor-motor yang jenis injeksi. Kemudian aki yang kedua, ya ini aki yang juga bertuliskan do not open, tidak boleh dibuka. Ini juga pada awalnya kami kira tidak bisa dibuka, tetapi karena kami melihat di sini ada garis ya, ini ya ada garis, terus kita bikin aja nama goresan pakai pisau, terus kita buka, ternyata di dalamnya juga ada lubang, tetapi kering pemirsa, nggak ada apa-apanya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang kita kira bisa dibuka ya, ternyata ini memang tidak bisa dibuka. Dan ini tadi kita lihat di bawahnya memang nggak ada lubang, tetapi kita masih bisa mempergunakan aki ini ya. Ini ada kamar-kamar ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Ini nanti dengan cara kita bikin lubang di sini ya, 1 2 3 4 5 6. Setelah dilubang, kemudian kita masukkan air aki dari botol ini, kita suntikan ke sini. Setelah selesai, itu teori dulu ya, baru kita lem, bisa mempergunakan lem seperti ini, lem Korea ataupun lem besi yang mereknya Dextone ya, atau juga mempergunakan lakban seperti ini, di lakban seluruhnya.
Oke, sekarang kita akan praktekkan. Kita akan langsung saja salah satu saja ya. Ini agak kering, ini agak kering, ini juga agak kering. Nah, yang kita akan praktekkan yakni kita akan membuat atau akan menghidupkan aki kering yang satu ini ya. Tapi sebelumnya ya, ini tadi sudah kita bersihkan mempergunakan air biasa ataupun bisa juga mempergunakan air aki. Ini sudah dibersihkan tadi ya, kita goyang-goyang seperti ini, lantas kita tumpahkan. Nah, itu masih ada ya airnya, kita tumpahkan saja seperti ini, kita buang itu asamnya. Nah, jadi jangan sampai kena tangan ataupun kena baju ataupun benda lainnya karena ini bahan berbahaya. Nah, jadi setelah dirasa cukup bersih ya, kita bersihkan dulu karena ini kalau kena tangan guys gatal ya. Nah, itu ada kucingnya, bahaya kalau kena kucing bahaya. Nah, jadi setelah dibersihkan kita langsung saja nanti isap dari sini ya. Kita ambil air aki dari botol seperti ini, isi pelan-pelan. Sebetulnya enaknya pakai suntikan yang ada jarum guys ya, jadi biar masuk semua. Nah, jadi sekarang kita suntikan saja ke sini ya, seperti ini. Kita suntik perlahan, kemudian kena tangannya. Semuanya kita isi. Kalau tidak jelas bisa dikasih pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi sampai terisi ya. Kemudian lubang yang satunya juga demikian, kita isi mempergunakan air aki yang tutupnya itu berwarna biru ya. Yang nomor 3 lagi. Kemudian isi lagi. Agak kecil. Nah, ini cepat. Agak kecil ya. Nah, kemudian setelah selesai kita isi semua akinya, baru kita lakukan pengecasan. Pengecasan di sini boleh mempergunakan sepeda motornya langsung kita hidupin, boleh juga mempergunakan cas yang sederhana ya. Cas sederhana itu artinya bahan yang dirakit. Nah, setelah selesai kita isi air. Setelah selesai kita isi ya, itu airnya dalam ya. Kemudian kita tutup seperti semula.
Kita kembalikan atau kita tutup seperti semula ya. Jadi setelah selesai kita akan melakukan pengecasan, tetapi kami sarankan untuk pengecasan itu tutupnya jangan ditutup atau jangan dipasang dulu, nanti biar saja posisinya terbuka ya. Oke, kita akan cas langsung ya. Jadi untuk pengecasan itu bisa menggunakan media bantu aki seperti ini ya. Ini kebetulan sini ada mesin aki yang sudah kita rakit. Ini plus, ini di merah, ini merah. Kemudian yang min itu di bagian merah, bagian hitam ya. Ini bagian min itu hitam. Yang ini tadi adalah plus ya. Perhatikan ya. Itu ada apinya ya. Sekarang kita cas. Jadi sebaiknya kita cas itu sampai airnya menggurak ataupun mendidih. Jadi kurang lebih 2 sampai 1 jam ya, 1 jam sampai 2 jam ya. Jadi sampai mendidih dan menggurak, kalau bahasa kita tuh baru bisa nanti akinya kita pakai. Itu kelihatan ya, airnya sudah pada bergerak, artinya sudah mendidih. Nah itu sudah ada buih-buihnya. Jadi kita tunggu saja sampai terasa agak panas ya. Atau kalau kawan-kawan tidak memiliki mesin cas, itu bisa saja langsung mencas ke bodi motor ya. Caranya cukup mudah. Jadi kita taruh saja ini ke bagian sepeda motor ya, seperti ini ya. Kita taruh ke bagian sepeda motor. Ini plus ya. Kita dirikan ini bisa enggak ya. Ini kita taruh ke merah di plus. Nanti kita akan hidupkan tanpa starter atau ya, tapi kita menggunakan engkol ya, engkol yang kaki itu. Jadi ini adalah cara yang praktis kalau misalkan kawan-kawan tidak memiliki alat charger khusus aki. Ya, terpasang dua-duanya. Kemudian kita akan hidupkan ini menggunakan engkol ya. Ini biarkan saja dia sambil hidup sambil mencas ya. Lakukan itu kurang lebih 1 sampai 2 jam ya, sampai terasa udah jadi sudah menggunakan starter.
langsung saja hidupin. Oke guys, sekarang sudah kita pasang akinya di tempatnya ya. Sekarang kita akan coba hidupkan, apakah berhasil ya. Coba. Bismillah. Oke, berhasil guys ya. Demikian tadi tips sederhana untuk mengatasi aki yang lagi soak dengan cara tadi diganti ataupun bajunya ditambah, airnya ditambah ya. Jadi walaupun aki kering itu jangan langsung dibuang. Apabila tidak memiliki aki ataupun pences aki ataupun strobe aki bisa mempergunakan media engkol. Demikian tadi, semoga bermanfaat.